memperlihatkan sebuah tempat yang sangat tinggi sebelum adanya bangunan pencakar langit seperti sekarang, yaitu pegunungan. Di antara salah satunya terlihat dua orang yang sedang berusaha untuk mencapai puncak dari gunung tersebut, yaitu sebuah keluarga kecil, sang ayah bernama Tobias dan putrinya bernama Nora. Setelah bersusah payah dalam memanjatnya, mereka pun sampai dan langsung menikmati pemandangan yang terpajang. Husker du det eventyret? Mørket kom det. Og i lyset 20 tahun kemudian di sebuah pantai Atlantik, Norwegia, terlihat orang-orang yang sedang menggali tanah untuk mencari fosil dinosaurus, yang salah satu di antaranya ialah Nora. Si ketua ini pun mengatakan sudah 6 bulan menelusuri pesisir ini tanpa hasil. Bukankah waktunya untuk menyerah? Namun dengan keyakinannya dan juga nasihat ayahnya untuk tidak mudah menyerah, terperangah, Nora pun terkejut apa yang digalinya mengenai sesuatu. Lantas ia pun memberitahu si dia dan juga yang lain. Beralih ke pegunungan yang sedang dilakukan pengeboran sebagai jalur kereta, yang proyek ini pun tidak disetujui oleh beberapa orang pendemo yang mengatakan tanpa memperdulikan, nampak para pekerja di sana pun hanya menganggap mereka sebagai angin ada tapi tidak terlihat, dengan memperlihatkan kepada mereka sebuah tombol yang terhubung dengan peledak untuk melubangi gunung tersebut. Setelah dilakukan dan mulai mengecek ke dalam, terdengarlah suara-suara raungan diiringi dengan getaran yang tidak beraturan. Ketakutan membuat mereka semua berhamburan untuk keluar. Di markas angkatan bersenjata, salah satu operator pun menerima sebuah panggilan yang mengabarkan kejadian yang terjadi di pegunungan tadi. Beralih ke pangkalan udara, sebuah pesawat tempur pun dikerahkan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Di kediaman Perdana Menteri bersama penasihatnya bernama Andreas dipanggil akan kejadian ini. Dalam perjalanan, si pemimpin pun diberitahu alasan mereka dipanggil dengan memperlihatkan sebuah video. Si penasihat yaitu Andreas menyela, bukankah itu terlihat seperti jejak kaki? Oh, yang tidak tahu, kita perlu seorang ahli untuk mengetahuinya. Kembali ke Nora setelah temuannya itu, mereka semua pun merayakan dibarengi minuman dan menyuruhnya untuk berpidato. Ketika sedang, datanglah sebuah helikopter dengan turunnya seseorang tentara berseragam lengkap yang bermaksud untuk menjemputnya. Karena ada masalah darurat, tidak usah dijelaskan pun kita tahu masalah apa itu. Setelah mengambil barang-barang dan berpamitan, ia pun terbang. Nora Tidemann. Setibanya dia pun langsung disambut oleh Andreas. Sembari berjalan, mereka pun terlibat percakapan kecil. Di antara keduanya tidak menyangka memasuki ruangan yang sudah ada petinggi negara. Setelah menduduki kursi yang sudah disiapkan dan juga masih dalam keadaan kebingungan, terlihat seorang komandan pun mulai menjelaskan alasan berkumpulnya mereka. Melihat video yang diputar, satu persatu argumen pun muncul dari beberapa orang ketika Nora berpendapat. Dia pun mengatakan dilihat dari mana saja pun, jelas itu jejak kaki. Ketika mereka semua fokus dalam percakapan, En av demonstrantene dokumenterte henne. datanglah seseorang, mereka biasa menyebutnya Sigi, yaitu salah satu operator dan juga hacker. Di sini, si dia pun berhasil meretas HP salah satu pendemo dan menemukan kejadian yang sebenarnya terjadi. Pada waktu itu, diputar. Orang-orang di sana membisu, seakan tidak percaya apa yang dilihat dan didengarnya. Di saat Nora meminta kepada Sigi untuk memutar kembali video tersebut dan menyuruhnya untuk berhenti di salah satu detik, terlihatlah sosok makhluk seperti manusia, tapi dengan ukuran berkali-kali lipat lebih besar. Tidak percaya adalah kata yang tepat untuk menggambarkan perasaan mereka semua. Di sebuah rumah tanpa khawatir kita dibandingkan dengan anak tetangga, si peliharaan yaitu seekor anjing pun menggonggong, seakan merasakan bahaya yang mendekatinya. Di dalamnya sebuah pasutri yang sudah lansia pun melihat peliharaannya yang tidak seperti biasanya, bersamaan dengan getaran seperti langkah kaki yang semakin lama semakin terasa. Menyadari, mereka pun terheran-heran akan apakah atau suara dari manakah itu berasal, mencari tempat perlindungan. Kembali ke percakapan yang membicarakan apa yang ada di dalam video tersebut. Selesai dengan itu, Nora pun dijadikan sebagai penasihat ilmiah dan adanya Andreas untuk menjaganya menuju ke satu tempat akan laporan yang diterima. Väldigt stort hjärta.
Så kanskje enda litt større fantasi da, så. Setibanya mereka pun langsung disambut oleh seorang kapten bernama Chris yang akan mengawal mereka untuk menyelidiki kejadian yang terjadi di rumah pasangan lansia tadi. Dengan keadaan rumah yang sudah rusak setengah sambil berjalan, si kapten pun menjelaskan akibat tanpa tahu penyebabnya. Siapa yang melakukannya hanya menyisakan jejak kaki berukuran besar. Setelah ia tadi mengikutinya, si kapten pun terhenti karena jejak kaki tersebut hilang bak ditelan alam. Nei, jeg så det ikke så. Annet dere la merke til? Han hører ikke slikt. Han bruker høreapparat. Hæ? Selesai meminta keterangan, Nora dan yang lain pun mulai lagi mencari informasi dari jejak kaki yang ditinggali. Ia pun menyadari sesuatu yang untuk mengetahui hal itu, dia pun pergi ke suatu tempat dengan helikopter tadi untuk membawanya. Setibanya, Jeg skal ikke tilbake dit! terlihatlah seseorang paruh baya keluar yang langsung menodongkan senjata atas kehadiran mereka. Dan jika tidak ingat, dia adalah Tobias, ayah dari Nora. Tinggalnya sendiri bukan tanpa alasan, karena orang-orang menganggapnya sudah kehilangan kewarasan dan melebih-lebihkan satu hal. Bersih tegang, tetapi setelah memanggilnya dengan kata ayah, Tobias pun mulai menurunkan senjatanya. Namun sedalamnya di rumah, Nora pun langsung menjelaskan kedatangannya dengan menampilkan video. Mulai menjelaskan apa yang terjadi. Menanggapi video tersebut, si ayah pun bercerita dan mengaitkan video tersebut kepada judul dari film ini, yaitu Troll, yang bila dicari-cari, troll ini digambarkan sebagai makhluk buas sejenis raksasa. Mereka hidup di gua-gua yang dalam dan gelap atau di dalam tanah. Sembari berjalan dan mengisi barang-barang untuk kembali berpetualang, mereka pun terbang. Ja, det er stopp for det da. Berhenti tepat di jejak kaki itu menghilang, Tobias pun mulai menyusuri tempat tersebut. Menghampiri, saya pun teringat masa-masa dulu ketika berpetualang bersama putrinya. Yang tak lama kemudian, Nora pun mencium bau yang sama seperti di rumah lansia tadi dengan membuka catatannya yang bertuliskan kamuflase. Dan secara mengejutkan, Chris? berjalanlah mereka secara tidak pelan mendekati Sally. Berhasil menaiki, terlihatlah apa yang mereka cari, berkamuflase di antara pegunungan. Melihat hal itu, si kapten pun langsung menghubungi Sigi yang langsung melanjutkannya kepada para petinggi. Setibanya di markas militer, sebelum Nora menjelaskan apa yang ada di dalam video tadi, Nora pun memperingati sang ayah untuk tidak berbicara sembarang ketika sedang. Setelah masuk ke dalam dan mulai berbicara kepada para petinggi, Tobias yang berkepala batu ini pun langsung menyela. Di antara percakapan mereka, ketika Nora mencoba menjelaskan dan meminta waktu untuk menyelidikinya, nampak salah satu petinggi ini pun tidak mau menunggu dan juga disetujui oleh Perdana Menteri untuk menyerahkan masalah ini kepada pihak militer kembali. Tobias menyela dan terlibat perdebatan yang membuat mereka harus keluar. Men det her er ikke noe sånn mystisk fantasivesen. Nora pun yang kesal atas perbuatan ayahnya tadi memutuskan untuk menyerah sampai di sini, namun berhenti ketika sang ayah mengucapkan kalimat yang membuat Nora berubah pikiran. Beralih ke si kapten ketika dia bersiap-siap untuk melumpuhkan raksasa atau troll itu sebelum memakan korban jiwa. Nora pun membujuknya untuk mengikut sertakan dirinya dan yang lain. Si kapten pun menolak karena tak mau ambil risiko melibatkan warga sipil. Namun dengan sedikit bujukan dan juga berjanji untuk menjaga jarak, si kapten itu pun menyetujuinya. Roda berputar, para tentara yang sudah terlatih ini pun ketika sampai di lokasi yang akan dilewatinya bersiap-siap dengan posisi masing-masing dan juga live streaming yang dilihat oleh para petinggi yang tentunya tidak berada di lokasi. Fra Heidal. Melihat hal ini, ayah dan putrinya ini pun mengingat masa-masa dulu ketika masih berpetualang dan juga semakin mempererat hubungan di antara keduanya. Si kapten pun yang sedang bersiaga didatangi oleh Andreas dengan mengatakan, "Perlengkapan yang bagus, aku juga dulu memilikinya." Menjawab, "Apakah kamu memiliki pengalaman militer?" "Oh tidak, pengalaman tersebut aku dapatkan ketika bermain FF." Ja, det er skikkelig sånn arcade feeling på dette. Yang tak lama setelahnya, terlihatlah apa yang mereka semua nanti, tentunya dengan alat yang dapat melihat dalam kegelapan, menunggu perintah untuk menyerang dengan si komandan ini yang mengatakan untuk laksanakan, dilakukan, dengan perkataan Andreas yang mengatakan bahwa tindakan itu tidak pintar.
Serangan tersebut tak berarti untuknya. Oleh sebab itu, si kapten pun segera memerintahkan kepada prajuritnya untuk segera mundur karena akan menyerang menggunakan senjata yang lebih kuat, yaitu sebuah tank. Mulai menembak dan membombardir si target. Benar saja perkataan Andreas, serangan mereka adalah hal sia-sia karena tak berefek baginya. Satu persatu prajurit pun tumbang. Nora dan yang lain pun bersembunyi di sebuah akar pohon. Ketika salah satu prajurit yang terluka, si raksasa ini pun mulai mencium yang menandakan bahwa ia bisa mencium aroma darah, dan terjadilah. Si kapten pun mengajak mereka untuk mundur, tapi tidak dengan Tobias yang berdiam diri sembari memanggil dan mencoba berkomunikasi dengannya. Sedang dilakukan, nampak cara itu agak berhasil menenangkan troll tersebut, namun alangkah tidak pintarnya ketika seorang tentara kembali menyerang yang tidak belajar dari kesalahan, bahwasanya itu sia-sia imbas dari serangan tersebut. Setelah menghabisi apa yang menggelitiknya dan juga Tobias yang terhempas akibat terkena senggol dari ekor troll ini, menganggap mereka bukan ancaman, si dia pun langsung meninggalkan mereka semua. Di sana Nora menenangkan si ayah bahwa bantuan akan segera datang, namun Tobias pun berbicara sesuatu, yaitu istana, raja, dan rumah. Nggak tahu apa maksud dan artinya, namun setelah mengatakan hal itu, atas kejadian yang tiba-tiba ini, si Nora pun masih belum bisa melupakan atau merelakan kepergian sang ayah. Dengan memikirkan apa arti dari pesan terakhirnya mendekati, Andreas dan juga si kapten pun bingung dengan apa yang mereka hadapi. Ketika Andreas melihat pesan terakhir dari Tobias, ia pun menyadari sesuatu. Juga Nora yang kembali mencocokkan dengan bukunya, yang pada hasilnya didapati kesimpulan bahwa mungkin troll tersebut takut akan suara lonceng. Oleh sebab itu, Kastet kampesteinene mot kirker fordi de ikke tålte lyden av klokkene. rencana mereka ditentang keras oleh salah satu petinggi yang berkacamata, dan ketika Nora kembali meyakinkan, si kapten pun angkat bicara dengan meminta izin dulu kepada komandannya. Setelah ia melihat langsung bagaimana ketidakmempanan senjata yang kita miliki saat ini, bukan hal buruk jika mencoba apa yang diusulkan oleh Nora. Mendengar hal itu, si Perdana Menteri pun menjadi setuju. Beralih ke sebuah taman yang dipenuhi oleh para pengunjung yang sedang berlibur bersama keluarganya, berfokus kepada salah satu anak kecil yang tersenyum kepada patung troll yang tak lama daripada itu. Muncullah getaran seperti langkah kaki yang kita sudah pasti bisa prediksi dengan ayah dari anak tersebut yang mencari putri kecilnya. Suasana yang tenang dan ramai berubah menjadi kepanikan, diiringi dengan teriakan para orang untuk menyelamatkan keluarganya. Diam berdiri, troll itu pun mengalihkan pandangan kepada suara lonceng yang di bawah helikopter yang sudah ada Nora di dalamnya. Terbang memutari, nampak suara lonceng tersebut berhasil membuat troll itu kesakitan. Seems to be a giant creature. Atas kejadian itu yang sudah terlanjur diketahui oleh para awak media pun mulai ramai memberitakan. Sepulangnya mereka dengan kegagalan, Nora pun berbicara kepada Perdana Menteri. Walaupun gagal, cara tersebut berefek bagi raksasa itu, namun Perdana Menteri itu pun mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, yang berarti Nora dilepas tugaskan. Akan masalah ini berjalan keluar, Nora pun berpamitan. Tidemann. Så det er bare å si ifra. Så lenge det ikke involverer. Kembali berdiskusi, para petinggi pun memutuskan untuk menembaki troll tersebut menggunakan rudal. Di saat Andreas ikut serta dalam diskusi petinggi, dirinya sebagai penasehat, lantas ia pun disuruh keluar bersamaan dengan pengunduran dirinya, menghampiri Nora. Nora! Vi tar det på her. Kjære landsmenn. Terlihat Perdana Menteri pun berpidato kepada rakyatnya bahwa sekarang negara dalam keadaan darurat karena apa yang ramai diberitakan, yaitu troll sedang menuju ke ibu kota. Oleh karena itu, para mereka di sana pun diperintahkan agar segera bersiap-siap untuk mengevakuasi diri. Og ta ytterligere steg for å forhindre at flere menneskeliv. Di antara para mobil yang sedang menyelamatkan diri, Nora dan Andreas ialah salah satunya. Terlihat ia pun tak henti-hentinya mengartikan pesan terakhir dari ayahnya, yang di saat Andreas melihatnya bertuliskan Sinding penjaga gerbang. Ia pun teringat kepada salah satu orang yang bernama Khan tersebut, yaitu pejabat senior di istana kerajaan. Mendengar hal itu, Nora pun kembali mengingat perkataan dan mencocokkan pesan dari mendiang ayahnya, menyadari sesuatu.
Di istana kerajaan mereka berdua pun tiba dan langsung disambut tidak hangat oleh penjaga di sana. Namun datanglah seseorang yang mereka cari dan sepertinya sudah menduga akan kedatangan Nora. Mulai memasuki istana dan berjalan ke sebuah ruang bawah tanah sambil menjelaskan bahwa istana ini dibangun di atas kerajaan dan setelah menghidupkan lampu. Dette var trollkong. Hva har skjedd med de? Si dia pun mengatakan di bawah istana kerajaan ini adalah rumah Raja Troll dan mungkin itu alasan ia mengarah ke kerajaan karena memang rumahnya berada di situ. Di saat Nora mengarahkan senter UV-nya ke kerangka troll tersebut, hancur memberitahukan kepada Andreas dengan si dia yang menanyakan mengapa tidak berefek kepada troll tersebut saat siang hari. Menjawab mungkin karena sinar matahari yang tidak langsung terkena karena tertutupi oleh awan. Nampak berpikir, Nora pun memiliki sebuah ide dengan menanyakan kepada pejabat senior tersebut sebuah mobil. Menelpon si kapten, Nora pun memberitahukan rencana yang dilakukannya. Tapi bagaimana mendapatkan begitu banyak dengan si kapten mengatakan bahwa ia punya ide. Åpne ild. Di dalam markas melihat senjata yang sama sekali tak mampu untuk menaklukkan troll tersebut. Si komandan meminta izin kepada Perdana Menteri. Menjawab, lakukanlah apa yang harus dilakukan. Terlihat si komandan pun membuka sebuah kotak kecil yang berisikan angka yang pastinya bukan nomor togel atau sebagainya, melainkan kode nuklir untuk mengaktifkan sebuah rudal. Mulai dilakukan. Mendapatkan kabar itu, Sigi pun menelpon Andreas bahwa pemerintah akan menghancurkan kota. Mendengar hal itu, Andreas pun meminta kepada Sigi untuk meretas sistem dengan jawaban bahwa itu tidak mungkin sulit bagiku. Kan det være på en måte? Sånn, ja. Nampak si kapten pun mulai melancarkan idenya bersama dengan alarm kota. Dan juga Nora sudah menaikkan sesuatu di mobilnya. Tak henti mencoba Sigi dalam meretas sistem keamanan dan juga sebuah pesawat yang menunggu perintah untuk melancarkan serangan. Dengan si komandan yang mengatakan untuk melaksanakan. Tetapi kelegaan di antara keduanya dan juga kebingungan operator di sana. Yang tak lama kemudian datanglah apa yang dinanti. Tak gentar sedikit pun Nora dan Andreas untuk melewati troll itu yang ketika ternyata di balik kain penutup itu adalah tengkorak troll. Di saat dia melihatnya langsung mengejar mobil Nora karena memang itu adalah rencananya. Terlibat kejar-kejaran dengan menyempatkan menelpon si kapten bahwa mungkin ia akan tiba 10 menit lagi. Kembali mereka pun tak hentinya dengan troll tersebut yang terus melangkahkan kaki. Di luar prediksi, tengkorak yang mereka bawa terjatuh bersama dengan datangnya troll tersebut. Mulai mengambil dan melihat ke sebuah kaca gedung namun atas keterjatuhan tersebut, troll itu pun marah dan langsung mengejar dengan Nora yang mulai mengemudikan mobilnya ke arah belakang. Terlibat lagi aksi kejar-kejaran melewati jembatan. Kembali ke markas di saat para mereka semua kebingungan akan kegagalan sistem. Bapak petinggi ini pun langsung teralihkan ketika Sigi fokus akan layar laptopnya. Dengan curiga menanyakan dan mengambil laptopnya, ia pun ketahuan. Nora terus saja mengemudi mobilnya dan menyuruh Andreas untuk keluar dari mobil tersebut. Yang tak lama setelahnya, troll tersebut semakin mendekat yang membuat ia bisa menggapai mobil yang dikendarai oleh Nora. Tetapi ia pun selamat ketika melompat duluan. Hendak menginjaknya, si kapten pun mengalihkan perhatiannya. Bersamaan dengan pilot yang kembali akan melakukan serangan menunggu perintah untuk menyerang. Namun si pilot itu pun mengatakan bahwa ada warga sipil. Batalkan misi adalah jawaban dari komandan. Tapi tidak dengan bapak berkacamata ini yang mendahulukan egonya dibandingkan nyawa seseorang. Merasa geram. Dan rencana mereka pun berhasil untuk memancing troll tersebut yang sudah ada lampu sinar UV berukuran besar. Dan kapten pun yang kesenangan karena berhasil dalam rencananya. Namun tidak dengan Nora yang merasa kasihan atau bukan cara yang seperti ini. Dan memutuskan untuk mencabut satu persatu kabel yang terhubung.
Ia pun mengatakan kepada si dia untuk segera pergi dari sini, kembali ke pegunungan, dan tidak akan mengejarnya. Yang tak lama daripada itu, seperti pepatah habis gelap terbitlah terang, selamat dari lampu senter, ia pun terkena sinar mentari yang menjadi akhir dari masalah ini. Sebelum ada kota itu ada desa, sebelum ada desa itu lahan terbuka, dan sebelum itu ialah hutan belantara. Tidak semua hal yang menakutkan itu berbahaya, kita menganggap mereka ancaman, tapi ancaman itu sendiri ialah kita.